kesempatan untuk kita berkumpul di masjid ini untuk sama-sama istifada, mengambil faedah sebagaimana yang disebutkan oleh KRM untuk semuanya ini rata-rata sudah sekolah di pondok atau ada rencana mau pondok. Siapa yang udah di pondok, siapa aja nih angkat tangan? Berapa nih? 1, 2, 3, 4. Siapa lagi? Hah? 5, 6, 7. Enggak. Enggak semuanya ya. Baik, alhamdulillah. Yang biasa ngimamin siapa? Siapa aja yang biasa ngimamin? Hah? Namanya siapa? Antum? Siapa namanya? Siapa? Sahal. Antum? Namanya siapa? Antum ya? Ya. Hammam pakai H ya. Pakai H gitu, hammam. Bedanya hammam sama hammam itu beda. Antum udah tahu kan? Kalau hammam itu toilet, kalau hammam itu yang punya tekad yang kuat. Hammam. Antum siapa namanya? Iya, antum. Baju hitam. Siapa namanya? Izun. Hah? Izun. Oh, Zulkarnain. Masya Allah. Antum di pondok juga? Di pondok juga nggak? Hah? Pernah di pondok. Di mana? Imam Syafi'i mana itu? Brebes. Masya Allah. Baik. Siapa lagi yang sering imamin? Hah? Antum kacamata. Oh ini antum. Siapa namanya? Qadri. Qadri. Antum pesantren mana? HN. Hidayatun Najah. Kelas? Udah selesai pengabdian ya. Nanti kenal sama Ustaz Fadilah gitu ya. Ustaz Alwan ya. Baik. Siapa lagi yang pesantren? Kalau antum pesantren mana? Hilmi. Iya, antum pesantren mana? Ya antum yang depan. Ya. Imam Bukhari. Sudah selesai? Pengabdian. Masya Allah. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Sudah selesai apalanya berarti? Sudah. Alhamdulillah. Di mana tadi sholatnya? Antum di mana tadi sholatnya? Di luar ya? Oh pantesan. Tadi ada salah sekali tadi. Antum nggak inget ya? Wa ma bainahuma kurang. Siapa lagi yang udah selesai hafalannya? Hah? Berapa orang? Antum sudah selesai juga Syekh? Udah? Sudah ya? Siapa lagi? 1, 2. Antum udah selesai belum? Berapa sekarang? 5 juz. Alhamdulillah. Kelas 3 SMA. SMP. Oh, kelas 3 SMP. Di pondok mana tuh? Minhajul Haq. Ustaz Isrun ya. Terus siapa lagi? Antum pesantren juga nggak? Pesantren? Bukan. Antum? Pesantren mana? Raudhatul Quran di mana itu? Kau Klaten. Ya, Masya Allah. Berapa juz sekarang? Udah selesai? Alhamdulillah. Umur berapa? 15? SMP berarti? Nah, selesainya kapan? Tahun kemarin SMP kelas 2. Ngapalnya dari kelas 1 SMP. Masya Allah, cepet berarti ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi banyak anaknya antum. Alhamdulillah, aset itu. Raudhatul Quran Ustaz siapa? Ustaz siapa Raudhatul Quran? Muhammad Zaid. Ustaz Muhammad? Baru Ustaz. Oh baru Angkatan pertamanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Taiblah ala kulli hal, Alhamdulillah antum banyak yang di pesantren dan juga teman-teman walaupun bukan di pesantren tapi paling enggak antum alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah ya. Punya orang tua yang alhamdulillah mengenal sunnah sehingga antum diarahkan untuk senantiasa ke masjid untuk belajar, mempelajari Al-Quran, kumpul dengan teman-teman yang soleh. Insyaallah itu adalah nikmat yang agung. Jadi pergunakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai disia-siakan gitu. Alhamdulillah. Jadi pergaulan yang baik bahkan insyaallah mendapatkan keistimewaan nanti di hari akhirat adalah rajulun atau syabun nasya'a fi ibadatillah. Ya, pemuda yang dia tumbuh di atas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat naungan yang tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu
Itu nikmat yang agung, harus dijaga. Toyib. Jadi ana diminta oleh DKM untuk ya sama-sama istifadah dengan antum, karena ana pun sama dengan antum, hanya bedanya ana lebih dulu aja selesainya. Jadi kita juga sama-sama santri abadi, sampai kapanpun kita tetap santri. Walaupun sudah mengajar, kita juga statusnya santri. Sampai kapanpun kita adalah santri dari guru-guru kita semuanya. Sesukses apapun nanti antum, misalkan udah sampai S1, S2, S3, doktor, profesor pun, antum adalah santri dari guru-guru antum semuanya. Sesukses apapun antum di dunia juga, antum tetap anak dari orang tua antum. Jadi senantiasa tawadhu. Perhatikan adab dengan dua manusia mulia ini, yaitu guru antum dan juga orang tua antum. Jangan sampai antum meninggi di depan mereka. Jangan sampai antum merasa tinggi, antum merasa sekarang sudah sukses atau sekarang sudah lebih berilmu dari orang tua antum atau dari guru antum. Maka letak keberkahan ada pada sifat tawadhu kepada mereka berdua, yaitu guru dan juga orang tua. Ini harus diperhatikan ya, khususnya yang di pesantren. Biasanya nanti kalau lihat, wah sekarang lebih berilmu dari bapaknya, langsung akhirnya apa? Sombong. Akhirnya remehin bapaknya, remehin orang tuanya. Sekarang pas balik ke sini, yang dulu ngajarin di TPA atau ngajarin di musola di masjid, antum lebih berilmu, antum sudah hafid, antum sudah banyak hafalannya, antum sudah bisa bahasa Arab. Sedangkan guru TPA antum atau guru yang ngajarin antum alif ba ta dulu tidak sepandai atau sepintar antum. Akhirnya antum meninggi di depan mereka. Jangan, tetap tawadhu, tetap antum rendah di depan mereka semuanya. Gimana pun tetap santri. Maka dengan demikian insya Allah ilmu antum berkah dan bermanfaat, insya Allah. Itu kuncinya. Taib. Jadi ini harus antum camkan dengan sebaik-baiknya, adik-adik sekalian. Kita semuanya sama-sama santri. Jagalah adab, jagalah akhlak di depan guru dan juga orang tua. Insya Allah kalau antum itu diridhoi oleh guru antum, berkah ilmu antum. Kalau antum diridhoi oleh orang tua antum, insya Allah bahagia hidup antum. Sebaliknya kalau antum durhaka dengan orang tua ataupun dengan guru, maka akan celaka. Antum hafalah dalilnya. Perkataan Aisyah di dalam surah Maryam, beliau mengatakan apa? Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Saya adalah anak yang berbakti kepada ibu saya, dan Allah tidak menjadikan saya orang yang jabbar, arogan, semena-mena, syaqiyya dan celaka, sengsara hidupnya. Korelasinya, hubungannya adalah kalau orang itu durhaka kepada orang tua, pasti dia orangnya arogan, gerusa-gerusu, temperamen, kemudian semena-mena, dan juga apa? Sengsara, celaka hidupnya pasti. Jadi kalau antum besar, kok tiba-tiba antum tuh hidupnya susah, bisa jadi karena tidak berbakti kepada kedua orang tua. Maka langsung buru-buru sambung hubungan baik dengan orang tua. Selalu minta ridho dengan mereka, minta doa yang baik dari mereka. Sehingga kebalikannya, kalau berbakti kepada orang tua, insya Allah hidup kita akan sukses, hidup kita akan bahagia, enak. Pokoknya ngapa-ngapain mulus. Karena itu adalah senjata ampuh kita, itu orang tua, apalagi doa orang tua, apalagi doa ibu. Demikian. Nah, ini pendahuluan saja supaya nanti lahir dari Masjid Al-Furqan ini generasi-generasi yang bukan hanya berilmu tapi juga tetap harus menjaga adab ya di depan guru dan juga orang tua mereka, meskipun antum lebih pintar dan lebih sukses nanti daripada guru dan orang tua antum. Nah, baik. Dan kita insya Allah akan sedikit belajar sama-sama terkait dengan tahsin. Waktunya terbatas ya. Jadi antum insya Allah sudah biasa untuk belajar tahsin. Ada yang dari Pandeglang nggak? Nggak ada di sini ya? Yang siapa? Fikri itu? Nggak ada ya? Lagi di Masnan. Lagi Masnan ya, ngisi. Nah, jadi kalau di Pandeglang itu ada teman anak, Ustaz Abu Hamzah namanya. Ustaz Abu Hamzah, dia teman anak murid Syekh Abdul Karim juga, barangkali ngajar juga, ngajar Fikri barangkali. Nah, belajar tahsin ya, supaya antum bacaan Al-Qur'annya bagus. Satu Al-Qur'an ada berapa surat? 114. Kalau antum pengen semua 114 surat itu bacaannya bagus, maka antum harus perhatikan bagian terkecil dari apa? Dari Al-Qur'an ini. Apa bagian terkecil dari Al-Qur'an?
Ya kan? Satu Al-Quran ada 114 surat. Satu surat ada beberapa ayat. Satu ayat ada beberapa kalimat atau kata. Taib, satu kata ada beberapa huruf. Jadi huruf adalah bagian terkecil dari Al-Quran. Kalau antum pengen semua bacaannya bagus satu Al-Quran, antum mulai dari yang paling terkecil terlebih dahulu. Mafhum insyaallah. Taib. Sehingga tahapannya dalam belajar tahsin itu nanti ada 3 tahapan paling tidak. Tahapan pertama adalah tahapan saat antum memfasihkan huruf-hurufnya. Ini setelah antum bisa baca Al-Quran tentunya. Jadi harus bisa baca Al-Quran dulu, baru kemudian masuk kepada tahapan perbaikan bacaan. Nah ini sekarang kita lagi perbaikan bacaan. Antum insya Allah sudah lancar bacaan Al-Qurannya. Baik. Yang pertama diperbaiki adalah fasahatul huruf. Difasihkan huruf-hurufnya supaya antum fasih huruf-hurufnya. Maka ada beberapa unsur. Yang pertama adalah tentang mengenal huruf-huruf hijaiyah, apa namanya gitu ya. Dari mulai hamzah sampai ya. Oh ini hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha gitu ya. Ada berapa huruf-huruf itu. Kemudian catatan-catatan yang ada di dalamnya misalkan. Nah, misalkan huruf pertama dalam huruf hijaiyah itu apa sih? Alif. Ada yang beda pendapat? Hamzah. Ada lagi yang lain? Apa yang benar? Huruf pertama apa yang benar? Hamzah atau alif? Alif. Taib, huruf hijaiyah ada berapa dulu? 29. Ada yang beda pendapat? Hah? Berapa? Siapa yang 29? 29 satu doang. Siapa yang bingung? Semua yang bingung. Jadi jumlahnya 29 ya. Wa iddatul hurufi lil hijai 29 bilam tirai. Al-Imam Ahmad At-Tibi mengatakan jumlah huruf hijaiyah itu ada 29 tanpa diragukan lagi. Jadi hurufnya 29. Awaluhal hamzatu. Yang pertama adalah hamzah. Lakin summiyat bi alifin majazan. Tapi sering dipanggil dengan alif itu kiasan saja. Kan kita sering dengar ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha kan gitu. Padahal hakikatnya itu huruf pertama adalah apa? Hamzah. Yang pertama adalah hamzah. Jadi bukan alif. Kok sering disebut alif? Kenapa? Itu kiasan saja, itu cuma majaz saja. Hakikatnya apa tadi? Hamzah. Kenapa hamzah ini sering disebut alif? Karena kalau hamzah ada di awal pasti tertulisnya dengan bentuk apa? Alif. Ana gitu kan? Innama, utia, imanun, pasti ada apa? Alifnya, betul? Baru nanti kalau hamzah qata' nanti di atas alif atau di bawah alif. Kalau hamzah wasal berarti nanti kepala huruf shadnya di atas alif, kan gitu. Al-masjidu, al-qamaru kan ditulis dengan bentuk alif, betul? Makanya karena hamzah di depan itu selalu ditulis dengan bentuk alif, maka dia sering disebut juga dengan alif. Mafhum sampai sini? Jelas? Baik, huruf pertama tadi apa namanya? Hamzah. Tapi kenapa sering disebut alif? Kiasan saja. Kenapa? Karena hamzah ketika di awal sering ditulis dengan alif. Jadi lakin sumiyat bi alifin majazan id qad suwirat biha fil ibtida'i hatman. Kalau di depan hamzah itu pasti tertulis dengan bentuk alif. Paham ya? Baik. Kemudian kalau semuanya yang pertama hamzah, huruf alif itu yang mana? Hah? Lam. Lam alif. Nah, huruf alif yang sebenarnya adalah yang namanya apa? Lam alif. Itulah huruf alif yang sebenarnya. Ya kan yang pertama tadi hamzah nih. Hamzah, ba, ta, tha, jim gitu ya. Terus alif yang mana dong? Huruf alif yang sebenarnya adalah yang namanya apa? Lam alif. Lam alif itulah huruf alif yang sebenarnya. Kok namanya double, ada lam, ada alif? Sedangkan yang lain hamzah, ba, ta, tha, jim cuma satu-satu itu semua. Tapi kalau yang alif, lam alif. Apa ini faedahnya? Ada yang tahu nggak? Faedahnya adalah bahwa perhatikan, alif adalah huruf yang selalu apa? Mati, selalu sukun. Dan dia tidak akan mungkin terbaca kecuali ada huruf yang mendahulunya, kecuali ada huruf sebelumnya, dan itu pun harus fathah. Contohnya ada alif sendiri, antum bisa baca nggak itu alifnya? Nggak bisa. Alif sebelumnya kasroh, bisa dibaca nggak alifnya? Nggak bisa. Contoh dalam bahasa Arab ada kata mi'atun, betul? Tulisannya gimana itu? Mim, kasroh, baru habis itu ada alif kan? Alifnya dibaca nggak? Enggak. Mi'atun atau mi'atun, enggak kan? Tapi mi'atun. Tidak dibaca alifnya. Berarti alif dia adalah huruf yang selalu mati, selalu sukun, dan tidak akan mungkin terbaca kecuali jika ada huruf yang mendahulunya, dan itu harus fathah.
Ada alif sebelumnya fathah, ba, ja, ma, baru bisa dibaca alifnya. Baik, itulah kenapa namanya double, kenapa namanya lam alif. Itu menunjukkan alif ini nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Dia harus apa? Harus ada huruf yang mendahulunya, baru bisa dibaca. Jelas ini faedah yang kedua. Tahu ya, insyaallah ya. Kenapa tadi alif namanya double? Kenapa? Antum yang baju hitam. Kok namanya alif double itu? Kenapa itu? Karena alif adalah huruf yang mati. Selalu mati. Jadi kalau anak sebut alif sukun, bener nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena alif udah pasti sukun. Tapi kalau alif fathah, ada nggak? Alif fathah, alif kasrah, alif dhammah, ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Alif selalu sukun. Alif fathah, alif kasrah, i. Bener nggak itu? Nggak benar. Yang betul adalah hamzah fathah, a, hamzah kasrah, i, hamzah dhammah, u. Kalau alif selalu sukun, alif ya pasti mati. Makanya nggak perlu lagi alif sukun, nggak perlu. Udah sebutin aja alif karena pasti mati. Jelas ini insyaallah. Baik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa kok namanya lam alif, bukan ba alif atau jim alif atau qaf alif? Kenapa? Kok pakainya lam gitu? Kenapa Syekh? Tahu nggak? Nggak tahu, belum dapat. Antum, kenapa Syekh? Belum dapat. Siapa yang udah dapat? Antum? Belum, antum? Nah, belum dapat. Kenapa lam alif bukan qaf alif? Kan lebih keren tuh, dot alif gitu, dot alif kan? Iya, ini lam alif. Kenapa ini? Ada yang tahu nggak? Nah, ternyata ada ceritanya ini, ada kronologinya ceritanya. Ceritanya itu dulu di kasusnya alif lam, al masjidu al qamaru gitu kan? Itu kan al masjidu asalnya apa? Masjidun, ya nggak? Dalam bahasa Arab namanya nakirah kan? Masjidun. Masjidun pengen dimakrifatkan, jadilah ada lam ta'rifnya, jadinya al masjidu. Orang Arab gak biasa memulai dari sukun, makanya gak bisa dibaca al masjidu, gak bisa. Lam ini kan lagi sukun nih, gak bisa dibaca karena di awal. Taib, dia butuh pada bantuan suatu huruf. Akhirnya yang bantu saat itu adalah huruf apa? Alif, huruf hamzah wasol yang kita biasa sebut dengan alif. Makanya namanya alif lam. Karena dulu alif pernah bantu lam supaya lam sukun ini bisa dibaca jadi al-masjidu, al-qamaru, ar-rahmanu gitu ya. Maka sekarang alif lagi butuh bantuan supaya bisa dibaca. Siapa yang paling berhak untuk membantu? Lam. Paham ya? Ini mereka ini best friend. Ada apa? Hubungan timbal balik, balas jasa. Karena dulu alif pernah membantu lam, sekarang alif butuh bantuan. Akhirnya siapa yang berhak bantu? Lam. Makanya namanya lam alif. Jelas ini insyaallah? Nah, kenapa tadi lam alif namanya? Antum? Dulunya alif membantu lam supaya bisa dibaca. Pada kasus apa? Alif lam ta'rif. Sekarang alif butuh bantuan. Siapa yang bantu? Lam. Makanya namanya apa? Lam alif. Jelas ya? Ini namanya poin mengenal huruf hijaiyah. Nah itu. Jadi kalau pengen fasahatul huruf, fasih huruf-hurufnya, poin pertama mengenal huruf hijaiyah dulu. Huruf hijaiyah dikenal dulu. Berapa jumlahnya? 29. Diawali dengan apa? Hamzah, diakhiri dengan ya. Kemudian catatan-catatan yang ada di dalamnya gitu ya. Itu harus diketahui. Baru nanti yang kedua adalah kita mengenal harokat asliyah, yaitu fathah, kasrah, dhammah, dan cara mengucapkannya dengan sempurna. Jadi kalau fathah a pada huruf tipis dibaca a tipis, ba tipis, jangan sampai o, bo, to, Allahu, salah. Bukan o, nggak ada huruf o, adanya a. Allahu. Wa, jangan wo, wallahu, salah. Wallahu. Ba, barqun, bukan borqun. Bil batili, enggak ada bil batili, bil batili. Baik, ini fathah pada huruf yang tipis ditipiskan a. Pada huruf yang tebal dibaca tebal. So, bo, to, bo. Jangan sampai ha, ghairil, salah, bukan gha tapi gho, ghairil. Ini namanya apa? Itmamul harakat, membaca harakat dengan sempurna. Poin kedua, yaitu mengenal harakat asliyah dan cara mengucapkannya dengan sempurna. Poin ketiga, kita mengenal makharijul huruf, tempat keluarnya huruf dari mana dikenal.
Poin keempat, mengenal sifatul huruf. Poin kelima, mengenal tebal dan tipis. Sehingga pada tahapan pertama ini antum fasih huruf-hurufnya, tebal tipisnya peka, sehingga insya Allah antum bagus bacaan setiap hurufnya. Sampai sini jelas insya Allah. Taib Syekh, yang paling belakang tadi coba tahapan pertama namanya apa tadi? Fasahatul huruf. Apa saja poin-poinnya? Yang pertama, mengenal huruf-huruf jaiyah. Yang kedua, mengenal harokat asliyah dan cara mengucapkannya dengan sempurna. Yang ketiga, makharijul huruf. Yang keempat, sifatul huruf dulu. Sifatul huruf. Yang kelima baru tebal dan tipis. Hafal insyaallah antum. Peci putih yang belakang. Iya antum. Ulangin 5 poin tadi. Apa saja? Yang pertama, mengenal huruf jaiyah. Yang kedua, mengenal harokat. Kan huruf dulu baru harokat, ya kan? Mengenal huruf baru mengenal harokat dan cara mengucapkannya dengan sempurna. Yang ketiga, makharijul huruf. Yang keempat, yang kelima, tebal tipis. Bahasa Arabnya apa tadi? Tafkhim dan tarqiq. Tafkhim dan tarqiq. Faham ya? Insyaallah tahapan pertama kita ulangin. Yang pertama apa tadi? Mengenal huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua, mengenal harakat asliyah dan cara mengucapkannya dengan sempurna. Yang ketiga, makharijul huruf. Yang keempat, sifatul huruf. Yang kelima, tebal dan tipis, tafkhim dan tarqiq. Nah, kalau sudah fasih huruf-hurufnya dan itu bagian terkecil dari Al-Quran, maka disambung pada tahapan yang kedua, merangkai huruf-huruf tersebut. Pertemuan antara satu huruf dengan huruf yang lain, alaqatul huruf, hubungan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Maka nanti timbullah tahapan yang kedua, yaitu ahkamut tajwid. Ahkamut tajwid, hukum-hukum tajwid. Seperti apa misalkan? Hukum nun sukun dan tanwin, hukum nun tasydid mim tasydid, hukum mim sukun, hukum lam sukun, ya enggak? Alif lam syamsiyah qamariyah itu lam fi'il, lam isim, lam asliyah, lam harf, lam amr, ya kan? Dibaca idhar atau idgham, kan gitu. Kemudian ada idgham mithlain mutajanisain mutaqaribain. Kemudian ada bacaan apa? Mat, bacaan panjang dan pendek. Ini semuanya di ahkamut tajwid. Jelas insyaallah? Paham ya? Jadi kalau sudah bagus huruf-hurufnya, baru hukum-hukum bacaannya. Udah bagus hukum-hukum bacaannya, wah sudah stabil panjang pendeknya, gunnahnya, kemudian fasih huruf-hurufnya, baru ke tahapan yang ketiga, yaitu tahapan waqaf dan ibtida, di mana antum bisa tahu titik komanya, di mana mulai laginya, sehingga antum itu ketika baca seperti emang antum paham apa yang antum baca. Ada orang bacaannya masya Allah, tajwidnya bagus, huruf-hurufnya fasih, tebal tipisnya masya Allah, panjang pendeknya stabil, gunanya stabil. Tapi saat baca, dia kayak nggak paham apa yang dia baca, berhentinya sembarangan, mulai laginya sembarangan, maknanya belum selesai, sudah berhenti. Maknanya harusnya lanjut, dia malah berhenti. Giliran maknanya sudah selesai, dia malah lanjut. Jadi kayak orang ngomong nggak ada titik komanya, gimana antum denger itu? Ya, jadi anak ke pasar tadi siang, ya kan nggak nyambung itu. Jadi apa? Titik komanya nggak pas, sehingga memahaminya juga apa ini maksudnya apa ini, gitu. Paham ini insyaallah. Jadi ini tahapan ketiga ini penting karena terkait dengan makna. Dan disitulah kita mentadaburi Al-Quran karena kita paham maknanya. Fungsi dari Al-Quran diturunkan bukan hanya dibaca huruf-hurufnya saja, tapi juga ditadaburi maknanya, kemudian nanti diamalkan. Demikian. Nah, ini antum harus tanamkan tahapan dalam tahsin tilawah, yaitu ada 3 tahapan tadi. Setelah tentunya melancarkan bacaan Al-Quran, ya, dilancarkan dulu bacaan Al-Qurannya, belajar Iqra gitu ya. Sudah lulus kutubus sittah, ya kan? Antum lulus kutubus sittah tuh, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 6, ya, jilid 4, jilid 5, jilid 6, kan kutubus sittah kan, buku yang berjumlah 6 gitu. Insyaallah. Sudah lulus itu gitu, lancar baca Al-Qurannya, baru apa? Tahsin. Nah, begitu. Taib, sekarang langsung saja anak pengen dengar bacaan antum aja lah, karena udah biasa antum tahsin, ya kan. Antum baca saja, anak koreksi dari Al-Fatihah. Barangkali baca Al-Fatihah atau surat yang lain juga boleh. Antum mau baca surat yang lain selain Al-Fatihah juga boleh. Silakan.
urut aja nggak apa-apa. Dari kanan. Silakan. Fadal, Al-Fatihah. A'udzu, dalnya jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, haknya jelaskan. Ar-Rahmanir Rahim. Nirrahihi. Maliki yaumiddin. Yau, fathahnya jelaskan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iya, ya-nya dialirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Ihdinas-si, bukan shi tapi si. Ihdinas-si. Ulangin. Jadi shad itu dia punya sifat tebal dan juga punya sifat tajam, sofir, tajam. Nasi, bukan nash. Ini nyebar, ini namanya sifat tafashi. Punyanya huruf shin. Kalau shad sama shin nikah jadinya shi atau sho. Wa yuqimunas sholata, salah. Wa yuqimunas so, al-si, ilsu. Baik, usu. Shadnya tebalkan dan tajam. Ulangi. Ihdinas-si. Ulangi lagi. Ihdinas-si. Baik, terus. Siratal ladzina an'amta. Hamzah sama ainnya bedakan. Siratal ladzina an'amta. An hamzah jelaskan dulu. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi coba dari awal. Ulangi. Al-ha, haknya jelasin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yau. Nah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in, nunnya terakhir nun. Nasta'in. Nah. Ihdinas-si. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, barakallahu fiik. Siapa namanya? Abdullah, Ain. Nah, tafadhal. Selanjutnya, siapa namanya nih? Imran. Ya? Imran ya? Silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, ha-nya jelaskan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Mau ini alirkan. ghairil maghdubi 'Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ulangi lagi. Huruf dad coba. Do. Dad, huruf dad jadi dadidu. Ulangi. Nah, barakallahu fiik. Imran. Silakan selanjutnya. Siapa namanya? Hah? Rifat. Pakai tak ya. Rifat namanya, Rifat. Ada ainnya. Rifat itu apa artinya? Siapa yang tahu? Pernah tanya nggak sama orang tuanya, abinya? Apa namanya Rifat? Apa artinya apa, abi? Pernah dikasih tahu nggak? Tapi lupa. Ya udah, nanti tanya lagi aja. Lanjut. Ainnya jelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdu, haknya jelaskan. Ain dan ha antum latih semuanya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, perhatikan kalau nutup huruf nun jangan langsung mingkem ya. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan antum jadi huruf mim itu kalau buru-buru mingkem. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi mim kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ dulu. Baik. Lanjut. Rifat. Selanjutnya Rafiq pakai qaf. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir Shinnya alirkan. Minasya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dhalin. Ingat tadi. Jangan lim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, terakhirnya non. Rafiq, antum mondok? Enggak ya? Di mana sekolahnya? Baitul Ilmi. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya Abdurrahman. Ain.
A'udzu dan a'u jangan terlalu ditekan ainnya. A'u A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Kana ainnya alirkan ainnya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulangi ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam. Lanjut. Tafadhal. Siapa tadi namanya? Sahal. Sahal. Apa siapa? Sahal. Oh iya, Sahal. Baik, silakan Sahal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi, ra, tebalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sekali lagi. Sahal. Alhamdulillah, la tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, kasrahnya jelaskan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam, barakallahu fikum. Selanjutnya siapa namanya? Fariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syai'nya turunkan. Minasyaitan. Syaitan. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil, kasrahnya jelaskan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Rahihi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
sira, si tebalkan sonnya, si. Si. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Ghairil mau alirkan ya, jangan dipantulin, jangan maghdu, salah, maghdu غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, antum di mana sekolahnya? Baitul Ilmi juga. Silakan Farid. Lalu tadi Abdullah Imran, ya. Udah ya, Abdullah Imran, Rifat, Farid ini antum dan Rafiq, Abdurrahman, Sahal, Farid. Nah, antum. Siapa namanya? Raihan. Nah. Silakan Raihan. Jangan a'u, dhammah, a'u. Sekali lagi, a'udhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Yurra, tebalkan roknya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ar-Rahman. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, antum di mana sekolahnya Rehan? Siapa? Al-Arabi. Masya Allah. Baik, silakan. Siapa namanya? Hilmi. Tafadhal Hilmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Yurra. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Maliki. Kafnya jelaskan. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, barakallahu fiik Hilmi. Selanjutnya. Siapa namanya antum? Qadri. Nah, Qadri. Dari mana? Dari mana Qadri? Di mana sekolahnya? Di HN, Hidayatun Najah. Nah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Dan لله salah. Al-ha, jangan dibantulin. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Ar-Rahman, ma-nya tipiskan. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
ihdinas si. Shadnya jelas kan? Ihdinas si. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal si. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, barakallahu fiik Qadri. Tafadhal. Antum siapa tadi namanya? Hubatullah. Apa kalau Hubatullah artinya? Artinya apa Hubatullah? Pernah nanya nggak? Hubah kan? Hah? Hadiah, pemberian. Hah? Oh hubba pakai ha. Masya Allah, afwan. Ya hubbatullah, kecintaan Allah, kekasih Allah. Nah, tafadhal. Ana kira Hubatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jayid, bagus. Kurang huruf dodnya aja ya. Ghairil maghdubi. Ulangi sekali lagi. Dodnya kurang kena deh. Ghairil maghdubi. Maghdubi alaihim waladdo. Jelaskan dodnya. Ulangi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jayid. Antum di mana sekolahnya? HN juga sama ya? Seangkatan? Nah, tafadhal. Siapa namanya? Yahya. A'udzu billahi. A'udzu, dalnya tipiskan. A'udzu. A'udzu billahi. Jangan billah salah. Billah, la, tipis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, tanya tipiskan. Mustaqim, dibuka. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jayid. Di mana antum sekolah? Ya? Oh, Baitul Ilmi juga. Nah. Silakan. Yahya, antum siapa namanya? Zafran. Zafran apa Zafran? Pakai Z. Apa artinya kalau Zafran? Kalau Zafran pakai dha kan? Mansubara dhafira. Zafran. Zafran ya? Silakan Zafran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Jangan terlalu tekan, jangan kana. Jangan terlalu tekan, agak lunakkan sedikit. Iyyaka na'budu na'budu. wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulangi lagi, ghairil. Ulangin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. kurang panjang, waladdallin. Nah, fadhal. Siapa namanya? Hammam. Oh ya, Hammam tadi ya. Hammam. Silakan Hammam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi. Ghairnya hadirkan. Ghairil Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, antum di mana tadi pesantrennya? Minhajul Haq. Jadi satu ya Minhajul Haq. Di HN berapa orang HN? 2. Yang HN. Antum berapa orang yang di HN? Yang di sini. Iya, yang di sini. Berdua aja. Minhajul Haq 1 orang. Baik. Barakallahu fiik. Hammam. Nah, antum tinggal berapa yang belum? 1 2 3 ya. Silakan, antum siapa namanya? Oh ya tadi Dzulqarnain. Hammam Dzulqarnain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hubbatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Di jangan mitin. Lain. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Dzulqarnain. Antum di mana tadi? Di mana sekolahnya? Ya, dulunya di Imam Syafi'i. Sekarang di mana? Sekarang di mana? Al-Arabi. Baik. Berarti tahsinnya sama siapa antum? Ustaz siapa namanya? Ustaz. Muridnya Syekh Abdul Karim Qasul Al-Jazairi. Oh ya, tahu anak. Masya Allah, pantas. Nah, kenapa antum nggak di pondok lagi? Udah bosan? Hah? Udah bosan di pondok? Nah. Jadi kelas berapa sekarang di Al-Arabi? Berarti dari sana SMP selesai baru satu SMA di Al-Arabi. Nah, jadi pengen berbakti kepada kedua orang tua ya. Alasannya sungguh mulia. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Silakan. Sudah selesai Ustaz ya? Sudah hafalannya udah selesai ya? Sudah selesai juga. Antum udah selesai. Kapan selesainya?
Oh berarti di Al-Arabi ada yang udah hafid sekarang. Iya, tadinya kayaknya jarang ada yang hafid kan Al-Arabi. Yang sekelas sama antum ada nggak yang hafid Al-Arabi, yang murni dari Al-Arabi? Nggak ada kan? Iya. Antum nambahin kuota hafid Al-Arabi antum. Ikonnya. Alhamdulillah. Sekarang Al-Arabi siapa yang ngajar antum? Yang di Al-Arabi sekarang yang ngajar tahfidnya antum siapa? Sekarang yang ngajar antum tahfidz di Al-Arabi siapa? Ustadz siapa? Pak siapa? Hah? Antum nggak kenal gurunya sendiri? Siapa? Siapa yang di Al-Arabi sekarang ngajar antum? Yang ngajar tahfidz siapa? Kamu siapa? Guru antum? Ya? Belum masuk? Oh baru daftar, belum masuk ke Al-Arabi. Oh anak kira. Apa antum malah disuruh ngajar nanti sana? Belum tentu di sana itu gurunya hafid juga. Masya Allah. Taib lah. Berarti baru selesai, baru aja ini ya. Iya. Tahun ajaran ini baru selesai. Masya Allah. Taib. Terakhir, dua lagi. Siapa antum namanya? Hah? Ismail. Ismail. Tafadhal Ismail. Jangan a'u, ainnya jangan seperti ditasydid. A'u langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirra, kasrahnya jelas, ra-nya tebal. Nirra. A'udzu billahi. Jangan a'u, salah. A'u langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, cukup. Antum sama siapa belajarnya? Belajarnya Tahsin sama siapa? Hah? Siapa? Abdullah? Abdul Hafid. Di mana? Ustaz, pesantren apa itu? Bina Qur'ani. Oh, Bina Qur'ani Kuningan. Ya. Lanjut dulu. Udah berapa hafalannya sekarang? 7. Nah, lanjut dulu. Lanjut bis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Tanya tipis, buka. Mustaqi, taqi. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Dan al-ghair, ancang-ancangnya jangan ya al-ghair, jangan ada al-ghair, ghair langsung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jayyid, Ismail. Tafadhal. Terakhir, siapa namanya antum? Basari. Basari, tafadhal Basari. A'u, ain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Yurra. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ya Rabbi, ra-nya tebal kan? Ya Rabbil. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد Na'budu. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط Ihdinas si. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil Mawdu'in, jelaskan mawdu'. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Khalas jami'an khalas ya? Khalas. Alhamdulillah idza kana khalas ya alhamdulillah. Evaluasi Ustaz. Nah, alhamdulillah beberapa bagus banget, sebagian lagi bagus aja, sebagian lagi alhamdulillah bagus tapi agak kurang bagus sedikit. Tapi nggak ada yang jelek ya. Semuanya bagus. Alhamdulillah. Jadi ada yang bagus banget, masya Allah, nggak usah ana sebutin namanya, yang penting bagus banget lah. Tinggal antum istiqomah aja. Dan yang sudah punya hafalan itu dijaga hafalannya, itu amanah. Apalagi antum sudah misalkan udah ngabdi atau udah terjun di masyarakat, itu harus murojaah terus ya, murojaah terus. Kemudian juga yang belum selesai hafalannya, apalagi masih di pesantren, selesaikan, semangat. Yang tidak di pesantren juga bukan berarti nggak bisa ngafal Al-Quran. Antum pun bisa ngafal Al-Quran. Betapa banyak teman-teman yang nggak di pesantren tapi hafal Al-Quran. Jadi alhamdulillah sekarang udah banyak ustadz-ustadz yang mau ngajarin antum. Jadinya itu antum harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, alhamdulillah cukup ana rasa. Semoga antum semua dijadikan orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Amin insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.